Nama saya Eva Iriani Effendi. Saya Ade Sumaryati. Nama saya Ibu Yeni. Aku Sylvendriani, biasa dipanggil Telia. Warga RW 11 Taman Sari, Bandung. Warga RW 11 Taman Sari. Aku dari Taman Sari RW 11 yang masih melawan. Selama berpuluh-puluh tahun, RW 11 Taman Sari adalah tempat tinggal para perempuan ini. Mereka lahir dan tumbuh besar di tempat ini, berkeluarga dan mencari penghidupan di tempat ini. Pada Selasa, 12 Desember 2019, puluhan personil Satpol PP membongkar paksa rumah-rumah mereka satu persatu. Sebuah aksi yang sebenarnya ilegal karena wilayah ini masih merupakan tanah sengketa. Pada waktu itu saya tidak tahu akan ada penggusuran dan saya juga lagi ke pasar sama cucu saya. Pas pulang-pulang banyak polisi dan Satpol PP dan macam-macam. Jadi saya kaget. Dan saya juga sempat diam setengah jam di tempat rumah Pak Ajo dekat pohon pisang. Karena saya bergetar karena melihat banyak polisi, ada apa, tahu-tahu saya jalan ke warung dan rumah saya akan dibongkar. Katanya harus beres-beres selama 5 menit, kata Satpol PP harus beres. Kalau tidak beres, terpaksa didoser gitu. Dengan ekskavator, tempat tinggal warga dihancurkan hingga jadi puing-puing. Tak hanya itu, dalam proses penggusuran, para warga, bahkan anak-anak, menerima pukulan, tendangan, dan bentuk kekerasan lainnya dari aparat. Dia bilang, nggak mau sekolah, kenapa? Takut diledek katanya. Diledek gimana? Kan ibu udah nggak punya rumah katanya gitu. Tapi aku bilang enggak, temennya baik, aku bilang. Jadi aku pun yang sama, aku pun ngedrop ya, tapi aku tuh harus nguatin mereka gitu, nguatin Iwin. Pasca penggusuran, warga terpaksa tinggal bersama di masjid. Bersama kawan-kawan solidaritas, mereka harus bertahan hidup dan melanjutkan perlawanan. Ya, saya merasa tertekan ya dan sedih. Saya harus istilahnya mengungsi sama saudara-saudara saya yang ada di masjid. Dan kehidupannya rame-rame. Dalam segala hal emang tercukupi ya, dari makan, dari apapun. Tapi dari sisi ekonomi saya sangat turun drastis gitu. Pendapatan saya sehari-hari mengurang lebih gitu, mengurang drastis dan merosot banget. Dan kan suami sekarang tidak bisa kerja karena seolah-olah tidak ada pekerjaan dan sekarang mengandalkan jualan lagi juga enggak kayak pertama dulu sebelum gusur gitu ya. Pendapatan pun juga lebih minim dan saya sehari-hari harus makan dan ngasih jajan cucu untuk keperluan yang lain. Kan kebutuhan bukan makan aja ya, yang lain juga harus terpenuhi gitu. Dan saya sekarang tinggal di warung, sedikit-sedikit sambil membuka warung, tapi ya begitulah. Namanya yang sudah di sini banyak polisi, ada yang tertangkap. Sekarang pagi-pagi sudah ada Satpol PP, malamnya ada polisi, jadi mungkin orang-orang yang main itu mau jajan takut juga ya. Banyak sih perubahan sebenarnya kalau yang dirasakan. Sekarang yang biasanya punya mata pencaharian, sekarang di sini nggak ada mata pencaharian. Terus untuk mentalnya sendiri kan gimana ya, kita harus pisah sama keluarga juga gitu kan. Sama anak cucu, biasanya yang tadinya sebelum digusur, kita kan ngumpul sama anak cucu, sama keluarga. Sekarang kan jauh sama anak cucu gitu. Pertama, kenapa kita harus di masjid ini? Karena salah satunya ini dekat sama lahan kita. Ya kan kita harus tetaplah kalau kita mau melawan kan harus dekat sama tempat lahan kita kan ya. Walaupun kita belum bisa buat ngebangunnya. Terus kenapa masih melawan? Udah jelas kan? 2,5 tahun lebih aku sama warga di sini
berjuang gitu ya, udah lewat BPN, lewat segala lah. Ternyata apa yang kita jalan itu benar gitu loh. Bukan masalah uang, bukan masalah rumah lagi, tapi ini banyak banget kesalahan pemerintah gitu ya, Pemkot Bandung. Masa sih mau kita biarin gitu kan? Kalau aku sih ngerasa gini, jangan sampai ada lagi lah penggusuran yang cacat prosedur gitu, yang akhirnya kan tetap warga sendiri, rakyat sendiri yang akan sengsara ya. Rumah saya hancur, ya otomatis semua kehidupan yang biasa dilakukan, aktivitas pekerjaan. Saya kan buka konveksi. Otomatis sejak hari itu saya nggak ada kerjaan lagi lah. Ya sehari-hari jadinya saya hanya ingin menyelesaikan problem yang sejak 2017 ini belum terselesaikan. Dan tentu ini jadi satu sangat banyak pelajaran yang bisa saya ambil, bahwa sejak 2017 ketika proyek katanya rumah deret ini saya kan memang jadi pengurus ya, menjadi pengurus, otomatis dari sejak awal saya tahu bagaimana proses ini terjadi dengan berbagai macam pembicaraan yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian. Dari mulai ketika dengan lurah pun tidak tahu. Dengan camat tidak pernah muncul. Dengan wali kota, kita tidak pernah bisa dipertemukan. Dari waktu kita datang ke balai kota, katanya wali kota nggak ada lagi di Jakarta. Sampai ketika ada kerja-kerja yang saya sebagai sekretaris warga RW 11 tentu harus tahu bagaimana apakah kerja-kerja mereka memang legal atau ilegal ya. Karena dari program rumah deret ini sendiri saya belum tahu akan seperti apa. Saya hanya tahu ada gambar, di situ ada 4 blok, tapi tidak pernah melihat bagaimana maketnya, blueprintnya yang selalu saya tanyakan, baik itu kepada Yusing waktu tanggal 12 Juli 2017, saya tanyakan langsung kepada Yusing, maketnya mana, blueprintnya nggak ada. Jadi sampai hari ini banyak pemberitaan di koran pun saya nggak paham. Kenapa? Beda banget gitu loh. Ketika kita audiensi dengan melalui Komnas HAM yang waktu itu ada SP1. Mula-mulanya ya yang tentang SK yang kita gugat, kita udah banyak sekali memberikan masukan kepada hakim. Hakim sudah diundang ke sini. Tapi keputusannya gugatan kita di NO. Saya nggak paham. Ketika selalu dibilangnya hanya 4 penolak. Padahal di sini masih banyak 16 bangunan yang waktu ini bersama-sama kita mempertahankan ruang hidup ini. Terus bagaimana ketika kita datang ke BPN menanyakan tentang status lahan, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika harus sertifikasi, dan ternyata kita didahului oleh Pemkot yang sudah mendaftarkan di BPN yang katanya tanggal 19 Maret 2017 itu dapat informasi pun dari
orang yang kerja di PTSL. Katanya sudah mengadakan sosialisasi tentang PTSL. Tapi ternyata Pemkot yang sudah daftarin. Jadi kita pun datang ke BPN. Bagaimana cara daftar untuk sertifikasi? Apakah syaratnya sama dari pemerintahan dengan masyarakat? Ternyata kan sama aja. Bahwa harus ada PBB. Kalau ada nomor KOHIR. Atau kalau nggak ada ya keterangan dari tetangga, kiri kanan, depan belakang. Tapi ternyata tiba-tiba di bulan Agustus ada Satpol PP. Satpol PP dengan katanya SP1. Ya kita tolaklah karena itu masih maladministrasi. SP2 hanya ditempel di rumahnya RW yang memang sudah nerima, yang seharusnya rumah dia yang dirobohin. SP3 apa melalui pos. Jadi bullshit lah orang-orang. BPKP 3 bilang kita sudah kena SP1, SP2, SP3. Nggak ada itu dari awal pun. Taman Sari digusur dengan alasan yang tak lain dan tak bukan pengentasan ruang kumuh atas nama Program Nasional Kotaku. Praktik pencaplokan lahan untuk kepentingan investasi. Tragedi Taman Sari bukanlah akhir dari semua ini. Sebaliknya, ini adalah noktah awal dari rentetan penggusuran yang akan terjadi di mana-mana. Berdasarkan data PUPR tahun 2019, jumlah total luas wilayah kumuh yang hendak ditata oleh pemerintah adalah sebanyak 23.000 hektar. Ini artinya puluhan, bahkan mungkin ratusan penggusuran masih menanti di masa mendatang. Pemerintah pun telat menyiapkan perangkat legal yang bisa memfasilitasi kelancaran perampasan tanah ini. RUU Omnibus Law. Omnibus Law mempermudah AMDAL dan IMB, mengistimewakan perusahaan dan investor yang mau mengambil tanah rakyat. Puluhan UU agraria akan dihapus dan diganti untuk melayani kepentingan ini. Benar-benar pemerintah ini akan sepakat dengan menindas warganya melalui Omnibus Law. Bandung ini sudah terlalu sering kebanjiran. Bagaimana ketika undang-undang investasi, lingkungan hidup tidak mendapatkan layak untuk dimasukkan. Karena itu berbagai investasi akan masuk dan tidak menghiraukan. Karena AMDAL pun akan ditebas, dihilangkan. Bagaimana? Rumah ibu saya aja kebanjiran, itu di perumahan. Bagaimana ketika lingkungan dan sanitasi, terus drainase, air, bukan mengalir pada tempatnya. Malah mencari jalan ke rumah-rumah warga. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal itu? Semua instansi pemerintah sepertinya tidak menghiraukan apakah rakyatnya itu akan naik derajatnya atau memang akan dimiskinkan secara sistematik ya. Kalau undang-undang Omnibus Law ini diketok, sudah tidak ada rakyat yang aman kehidupannya. Bagaimana anak-anak saya nanti bekerja hanya menjadi buruh? Bagaimana seorang buruh ketika gajinya pun tidak tentu? Bagaimana kehidupan anak saya? Saya menginginkan anak-anak dan generasi muda di Indonesia ini berkehidupan yang layak, berpendidikan yang tepat, menggunakan ilmunya secara tepat untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Pertambangan, minerba, semua sudah hancur, sudah hampir rusak semua. Bagaimana ketika Kalimantan sebagai paru-paru dunia, bagaimana hutan-hutan di Irian Jaya, di Papua, hanya dijadikan lahan invest untuk sawit. Mereka tidak memikirkan bagaimana ketika
apa ya? Kita kan punya BUMN, tapi bangkrut melulu. Kita punya orang-orang pintar, tapi membangkrutkan bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sekarang ini anak-anak muda bisa pikirkan untuk bagaimana kehidupan selanjutnya di generasi mendatang? Perempuan dan anak-anak merupakan dua kelompok yang paling rentan dalam kasus penggusuran. Perempuan sebagai pihak yang kerap menanggung mayoritas kerja rumah tangga dalam keluarga, akhirnya menanggung beban berat dari dirampasnya ruang hidup tersebut, ruang yang sehari-hari mereka tempati untuk merawat anak dan mereproduksi hidup keseharian hilang. Tak jarang, penggusuran juga membuat perempuan jatuh miskin. Mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan, kehilangan ruang aman, dan menerima trauma psikologis. Lawan perampasan tanah rakyat, lawan kekerasan terhadap perempuan. Lawan perampasan tanah rakyat, lawan kekerasan terhadap perempuan. Lawan perampasan tanah rakyat, lawan kekerasan terhadap perempuan. Lawan perampasan tanah rakyat, lawan kekerasan terhadap perempuan.